Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rian. Mungkin untuk kali ini kita akan mencoba bahas soal-soal deret karena sebelumnya kita sudah bertemu dengan materi deret, ya kan? Jadi teman-teman mungkin di sini saya pilih soalnya yang saya rasa polanya ya cukup beragam ya, cukup beragam mungkin jenis-jenis soal yang saya pilih. Jadi teman-teman cukup lihat aja gimana sih pola-pola yang ada ini, gimana pola-pola yang ada. Jadi bisa teman-teman terapkan nanti ketika teman-teman ikut ujian ya teman-teman ya. Nah mungkin di sini jadi kita punya soal dengan pola ini 2040, 2040, 1020, 340, 85. Nah sebelumnya kita sudah bertemu dengan materi deret. Di materi itu saya memaparkan bahwa kalau seandainya ada angka kembar yang dua kali ya teman-teman ya, angka kembar itu angka yang sama, di awal itu kita tidak menggunakan pola selang langsung ya teman-teman. Nah, sini kita jelas melihat 240 240, dua angka ini ada di awal ya teman-teman. Jadi kalau jumpa soal seperti ini, teman-teman jangan langsung selangkan. Karena kenapa? Bisa jadi dia tidak selang ya. Karena pola selang itu biasanya kalau angka kembarnya itu tidak di awal. Angka kedua, angka ketiga atau angka keempat ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman hubungkan dulu. Nah, kalau teman-teman bingung 240 240 1020, jadi jangan hubungkan dulu ke 240 240-nya teman-teman. Karena di sini mungkin teman-teman bingung nih kalau misalnya 240 240. Sorry, ini ada yang kurang. Oke, ada yang bingung mungkin soalnya ini polanya apa. Jadi teman-teman nggak usah fokus ke yang sini, fokus aja yang ke yang sini teman-teman. Sini dia merupakan kelipatan ya teman-teman. Jadi kelipatan 240 sama 1020 itu berarti dibagi 2 karena dia turun. Oke, berarti di sini. Nih, teman-teman lihat. Nah, kalau teman-teman mau mikir ini dibagi berapa ya gitu ya kan. Cukup ambil angka awal yang dari sini teman-teman. Yang lebih kecil ya. 3 kali berapa yang dekat dengan 10. Nah, di sini kan yang kita ketahui 3 kali 3 ya teman-teman. Nah, 3 kali 3 itu 9 dekat sama 10. Ya, jadi teman-teman langsung aja 3 dikali dengan 3 di sini, 3 yang ini dikali dengan 3 itu berarti 9. Karena ini dua angka di belakang koma, dua angka di belakang, ini tambahkan 2 nolnya. Jadi 900 ya, karena pada sejatinya itu 340 terdiri dari 300 dan 40. 3 dikalikan dengan 4 itu 12 ya, 12 itu ada satu angka, satu nolnya, berarti hasilnya itu 1020. Benar ya teman-teman. Kalau sebenarnya 340 ini dikalikan dengan 3 itu akan menghasilkan 1020. Nah, karena dia menghasilkan angka yang sama teman-teman, berarti kalau dia naik, dia seperti yang kita sudah bahas, kalau kelipatan dia naik itu berarti dikali. Itu yang ini polanya itu dibagi. Bagi 2, bagi 3, berarti di sini sudah pasti bagi 4 ya teman-teman. Dan di belakang sini sudah pasti polanya itu bagi 1. Nah, bagi 1, bagi 2, bagi 3, bagi 4. Berarti pola untuk di sini itu dibagi dengan 5, ya kan? 85 dibagi dengan 5. Nah, kalau teman-teman yang mungkin baru kembali lagi untuk belajar deret, otomatis kan teman-teman biasanya ada yang terkendala sama perkalian. Cukup jadikan ini 5 kalikan 10. 5 dikali dengan 10 itu menghasilkan 50. Sisanya 85 ke 50, sisanya itu 35. 35. 5 kali berapa yang hasilnya 35. Nah, kita tahu 5 dikali dengan 7. Berarti 10 tambah 7, 17. Berarti 5 dikali dengan 17 hasilnya 85. Berarti di sini jawabannya yang A ya teman-teman ya. Oke, untuk soal berikutnya kita punya soal 48, 24, 12, 56, 28, 14. Nah, di sini mungkin saya akan berikan dua cara untuk menyelesaikan soal ini. Mari kita salin dulu soalnya. 48, 24, 12, 56, 28, 14. Nah, jadi yang perlu kita carikan 3 angka di depannya. Cara pertama mungkin yang bisa teman-teman ini. Nah, coba teman-teman perhatikan. Ini dibagi 2. Ya, karena kelipatan dia dibagi 2 ya. Bagi 2 juga di sini. Ya kan? Sini juga dibagi 2. Berarti setiap 3 angka itu dibagi 2. Nah, jadi cara pertama teman-teman. Nah, cara ini bisa teman-teman lihat kalau seandainya di opsi jawabannya itu juga ada jawaban yang polanya sedemikian. Jadi teman-teman coba cari 3 pasang angka yang dia dibagi 2 menemukan jawaban. Nah, situ opsinya langsung kita ketemu jawabannya yang A ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi gimana kalau seandainya
nggak ketemu gitu pola yang demikian, nggak kepikiran. Oh ini misalnya nggak kepikiran nih pola yang demikian. Nah jadi kalau misalnya teman-teman nggak kepikiran, kita tetap lakukan cara yang sama ya teman-teman. Ada yang namanya itu kita buat pola seperti biasa. Tapi teman-teman pasti teman-teman di ujungnya itu akan menemukan kerancuan di sini. Jadi sini bagi dua tambah 44. Sini bagi dua. Nah jadi kalau misalnya teman-teman jumpa seperti ini, apakah di depan tambah 44? Kalau ditemukan pola di depan tambah 44, berarti di situ jawabannya 58 ya kan. Kan kita tidak bertemu teman-teman. Jadi kalau polanya rusak itu teman-teman langsung selang aja. Nah jadi kalau teman-teman selang, nanti kita hapus dulu. Sini kita lakukan pola selang. Kalau teman-teman selangnya ke 48 ke 12, sepertinya agak jauh ya. Makanya di pola selang kemarin saya ada jelaskan di materinya. Kalau untuk selang ada materi yang melihat kecocokan. Jadi sini 48 lebih cocok di selang 2 langsung ke 56. 48 sama 56 ini ditambah 8. Nanti kalau depannya juga ditambah dengan 8. Ya, artinya mereka menjadi perkalian 8 ya. 48 itu 8 dikali 6, 56 itu 8 dikali 7, berarti 8 dikali 8 itu 64. Nah, pola kedepannya kita sudah temukan tadi kan. Pola kedepannya itu dibagi 2 dan dibagi 2. Nah, disitu 64 dibagi 2 dapatnya 32 dan dibagi 2 lagi dapatnya 16. Makanya jawabannya itu juga yang A ya. Oke, mungkin untuk soal selanjutnya kita punya soal 1, 3, 7, 15 ya. Ini mungkin soal ini saya tidak berikan opsi jawabannya. Nah, jadi langsung aja 1, 3, 7, 15. Untuk di sini kalau teman-teman jumpa ini mungkin terbayang di kepalanya langsung polanya itu ini berbeda 2, ini berbeda 4, ini dia berbeda 6 ya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nebak langsung ke depan ya dipersilakan, tidak masalah. Maaf ini mungkin bukan beda 6 tapi berbedanya 8 gitu ya teman-teman. Kalau memang udah terbayang itu langsung aja 2, 4, 6 2, 4, 8 langsung ke depannya. Kalau yang belum terbayang teman-teman, ini sudah buat ini ya, seperti cara yang saya ucapkan atau saya sebutkan di materi deret dahulu, itu ada yang namanya deret bertingkat ya, deret bertingkat atau pola yang bertingkat. 2 ke 4 itu habis itu sini dikali 2 ya, karena kelipatan dikali 2 berarti 8 dikali 2 itu dapat polanya, berarti kedepannya 16 dan 16 dikali 2 jadinya 32 ya. Jadi untuk dua angka di depan itu berarti ditambah dengan 16 dan ditambah dengan 32. Jadi di sini jawabannya 15 tambah 16 31, 31 tambah 32 itu 63 ya teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya untuk soal pada intinya soal deret itu buat pola. Jangan terlalu lama mikirnya teman-teman, karena kalau terlalu lama mikir ujung-ujungnya ya kita di situ-situ aja, kita tidak pindah ya teman-teman. Sedangkan di soal TIU itu kita punya soalnya 35, mungkin untuk pembagiannya kita anggaplah satu soal itu tidak mungkin 1 menit ya. Makanya kita perlu cepat. Nah mungkin ada cara satu lagi nggak? Ada. Jadi ada cara satu lagi untuk menyelesaikan soal ini. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman perhatikan 1, 3, 7, 15. Nah, jadi dua angka di depannya berapa? Kalau teman-teman perhatikan, ini perbedaannya 2, ini 4, ini 8, ya kan? Nih, teman-teman perhatikan yang saya jelaskan. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Jadi ada selang atau penambahan satu angka untuk kedepannya. 1 menjadi 2 berarti bertambah 1, 3 ke 4 itu bertambah 1, 7 ke 8 bertambah 1. Sekarang 15 bertambah 1 berarti 16 ya kan. 15 tambah 16 berarti sini 31. Nah 31 bertambah 1 berarti 32 tambah 31 itu hasilnya 63. Nah ini juga sama hasilnya teman-teman, 31 63, di sini juga 31 dan 63. Jadi kembali kepada teman-teman menggunakan soal yang mana. Oke, jadi untuk teman-teman selesai soal ini kita kembali lagi. Jadi di sini kita punya angka 15, 10, 5, 20, 15, 10 ya. Jadi ingat konsep yang sudah saya jelaskan di materinya teman-teman. Jadi di sini dia berkurang 5, sini juga berkurang 5 ya teman-teman ya. Kenapa di sini saya tahu dia berkurang 5 berkurang 5? Karena kalau kita lihat langsung secara ke depan ya, kita langsung lihat ke depan teman-teman. Kalau selesai soal deret langsung lihat ke depan. Sini juga kurang 5, di sini juga kurang 5.
Jadi walaupun 10 sama 5 ini merupakan angka yang kelipatan, di sini tidak langsung saya letakkan dia dibagi dengan 2, teman-teman. Nah, kenapa saya bilang langsung seperti itu diperbolehkan? Karena kalau teman-teman lihat ke depan itu ternyata polanya kurang 5 kurang 5. Untuk bagian di sini teman-teman 5 ke 20 itu merupakan bagian yang ditanyakan, teman-teman. Jadi kan teman-teman juga harus mikir 10 polanya apa selanjutnya. Nah, ini kita balik ke teori, teman-teman. 5 ke 20 itu kelipatan, berarti dikali dengan 4. Tapi apakah salah kalau misalnya kita meletakkan dia bertambah gitu? Enggak. Jadi kalau teman-teman meletakkan tambah itu tidak masalah. Kalau berarti tambah berarti tambah 15 ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan, ketika teman-teman tambah 15 di 10, berarti artinya 25. Kalau dikurang 5 lagi di depan, hasilnya jawabannya 20. 25 20 itu enggak ada, yang ada tuh 20 25 ya. Jadi pola ini salah. Ya teman-teman, pola ditambah 15 itu disalahkan ya, teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman mencari, berarti kita tinggalnya itu ya pola kali 4. 10 kali 4 yaitu 40. 40 dikurang 5 berarti 35. 40 dan 35 itu jawabannya ada di D ya, teman-teman ya. Oke, next di soal selanjutnya kita punya soal 34, 103, 311, 936, 28, 12 ya, teman-teman. Mungkin di sini saya salin dulu 34, 103, 311, 936, 28, 12. Nah, untuk soalnya seperti ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman ciptakan atau buat perbedaan atau selisih angka-angkanya, mungkin teman-teman tuh belum nemu. Nah, ini ada pola teman-teman yang mungkin sudah sangat umum diketahui oleh orang yang mengerjakan soal deret, atau mungkin para pengajar, atau mungkin para siswa yang mengerjakan soal TIU. Itu umum sekali untuk diketahui, tapi pola ini jarang sekali untuk orang langsung mengerti atau langsung kiranya kita akan langsung connect ya ke arah oh ini polanya sepertinya ini gitu. Jadi pola yang digunakan di soal ini teman-teman, jadi langsung aja saya bahas untuk penjelasan lebih mudahnya, mungkin bisa untuk akan berkembang seiring dengan teman-teman latihan ya. Jadi di sini teman-teman kita punya perbedaannya ya 100 ini sama ini, dia angka yang didapat itu bedanya 102 teman-teman ya. Bedanya itu adalah 69 ya teman-teman. Oke, jadi bedanya itu 69. Bedanya adalah 69 ya teman-teman ya. Jadi 69 kalau mungkin saya bilang untuk ngehnya itu lebih ke sini teman-teman. 34 kalau dikalikan 2 itu 68. Untuk jadi 69 itu ditambah dengan 1. Jadi teman-teman, untuk soal yang ini kita punya pola, mungkin langsung saya jawab aja. Di sini polanya dikali 3 ditambah 1. Karena kalau 34 dikali dengan 3 itu 102 ya teman-teman. Ini dikalikan 3 dapatnya 102. Nah, untuk menjadi 103 itu ditambah 1. Nah, untuk di sini teman-teman, kalau kita kalikan dengan 3, 100 dikali 3 300, 9 dikali 3 kali 3 9 ya, 309. Untuk menjadi 311 itu harus ditambah dengan 2. Kalau teman-teman udah nemu 2 pola, itu langsung aja teman-teman. Kali 3 tambah 1, kali 3 tambah 2. Di sini kali 3 tambah 3, di sini kali 3 tambah 4. Di sini kali 3 tambah 5. Nah, untuk di sini teman-teman ingat jangan terlalu lama mikir. Kalau memang teman-teman ketika teman-teman kali di dalam kepala itu tidak mumpuni atau tidak mampu ya teman-teman, jangan terlalu lama mikir, langsung saja tulis teman-teman 28 12 dikalikan dengan 3. 3 dikali 2 itu 6, 3 2 4 berarti simpan 2. 3 kali 2 itu 6 tambah 2 ada 8 ya teman-teman. Nah, kalau ditambahkan dengan 5 berarti di sini jadinya 41. Berarti 8441 yaitu yang C jawabannya ya teman-teman ya. Oke, jadi ingat teman-teman, dalam soal jangan terlalu lama mikir. Kalau teman-teman mikir terlalu lama untuk mikirkan kali-kali, bagusnya itu teman-teman langsung nyari aja. Kalau teman-teman mikir terlalu lama itu buang-buang waktu. Kita waktu sangat berharga teman-teman dalam ujian. Oke. Terus soal selanjutnya kita punya soal deret pecahan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman jumpa soal deret pecahan itu nggak usah takut teman-teman. Nah, jadi untuk
sebelum kita bahas bagaimana cara memecahkan deret pecahan, mungkin saya jelaskan konsepnya atau cara memecahkan pada umumnya itu seperti apa. Ya, saya paham kalau untuk memecahkan deret pecahan ini secara konsep teman-teman perlu menyamakan dulu. Ada beberapa cara ya teman-teman. Yang pertama, kalau seandainya kita punyanya A per B, habis itu B C per D, habis itu kita punyanya E per F gitu atau apa ya kan. Jadi teman-teman kita anggaplah kita punya beberapa pecah lagi ke depan. Jadi cara pertama teman-teman, cara pertama itu samakan pembilang atau yang di atas ya. Jadi bagian atas ini teman-teman itu harus sama. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau selesaikan soal deret pecahan, samakan pembilangnya. Kalau mungkin di soal kita sudah langsung tahu ya, kalau misalnya pembilangnya itu udah sama semua, yaitu angka 1 ya di sini teman-teman. Angka satunya itu sama semua. Berarti kita udah selesai tugasnya. Berarti caranya itu cara pertama. Nah, untuk selanjutnya teman-teman ada cara kedua, samakan penyebutnya. Penyebut berarti samakan yang di bawah. Nah, samakan yang di bawahnya ya teman-teman. Berarti bagian bawah ini itu teman-teman samakan ya dengan samakan penyebut ya, seperti menyamakan penyebut pada pecahan pada umumnya ya teman-teman. Jadi dengan menyamakan itu kita udah selesai setengah dari kerjaan yang harus kita kerjakan di situ. Atau cara ketiga teman-teman, cara ketiga itu atas dan bawah ada polanya, pola masing-masing ya. Oke, pola masing-masing. Nah, yang saya maksud di sini apa teman-teman? Ada kejadiannya, mungkin ke depan akan kita lihat atau mungkin soal selanjutnya ada itu bagian atas dan bagian bawah itu ada pola masing-masing. Atas berarti dalam satu soal ada dua pola ya, pola atas dan pola bawah. Jadi teman-teman gak usah panik kalau seandainya jumpa dengan soal deret pecahan ya teman-teman ya. Oke, jadi kita masuk ke dalam pembahasannya mungkin. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya teman-teman, berarti yang di sini kita langsung aja ya teman-teman, kita punya 1/4, 1/8, lalu 1/16, 1/32. Nah, yang saya maksud ketika teman-teman sudah nyamain atau sudah angka yang sudah sama semua, itu teman-teman gak usah open lagi. Berarti karena di atas sudah sama semua, teman-teman cukup fokus sama angka yang di bawahnya saja teman-teman. Nah, jadi di sini 4, 8, 16 itu punya pola perkalian 2 ya teman-teman ya. Dikali 2 dikali 2. Ke depan juga dikali 2 berarti 64. 1 di atasnya 1/64 itu jawabannya yang B ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya soal seperti ini, seperti materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya teman-teman, jadi nggak usah panik, tetap aja tulis aja dulu. Kita tulis berarti 81 32/243. Seperti yang saya sampaikan tadi ya teman-teman, kalau terkadang polanya itu kita bisa samakan atas, samakan bawah, atau atas bawah itu punya pola masing-masing. Nah, jadi kalau untuk soal yang ini berarti kita bisa lihat langsung kalau atas bawahnya itu punya pola masing-masing ya. Atas mungkin sama seperti soal sebelumnya, 4, 8 itu dikali 2 berarti di sini 64 dikalikan 2 lagi dikali 2 berarti 128 ya teman-teman. Langsung aja karena soalnya itu mirip dengan pola yang di soal sebelumnya ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman lihat aja nih di 927 kali 3 dikali dengan 3. Jadi sini juga dikali dengan 3. Nah, mungkin teman-teman mau menggunakan cara yang saya gunakan itu dikali ketika perkalian 3, 200 dikali 3 itu 600, 40 dikali 3 itu 120, 3 dikali 3 itu 9. Berarti 927 729 ya. 729. Nah, ini juga dikali 3 lagi. Dikalikan 3, berarti kalau memang teman-teman mau gunakan cara ini ya tidak apa-apa. Mungkin ini bisa bercepat teman-teman dalam perkalian, atau enggak digunakan juga nggak apa-apa ya. Digunakan cara yang paling nyaman bagi teman-teman, dimana mungkin lebih nyaman dengan cara biasa atau itu. Berarti kalau misalnya cara ini berarti 700 dikali 3 itu 2100, 20 dikali 3 itu 60, 9 dikali 3 itu 27 ya. Berarti 7812 2187 ya teman-teman. Oke, jadi seperti
seperti yang saya jelaskan bahwa kalau memang sebenarnya pola deret pecahan itu tidak sesulit yang kelihatannya, walaupun mungkin ada teman-teman yang kurang suka, oh aku tuh kurang suka kalau misalnya ada matematika apalagi pecahan gitu ya, jadi nggak usah panik. Jadi yang namanya soal deret teman-teman itu rugi kalau misalnya untuk teman-teman skip. Oke, di sini kita masuk ke soal desimal ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman jumpa soal yang desimal dan semua soalnya itu angkanya sudah 2 angka di belakang koma, jadi teman-teman tugasnya itu cuma satu. Teman-teman anggap aja 2 angka di belakang koma itu nggak ada komanya sama sekali, atau desimalnya itu tidak ada. Jadi cukup fokus sama angkanya aja, 25, 24, 49, 73. Oke, berarti angka selanjutnya berapa? Nah, kebetulan juga di sini mungkin saya belum menunjukkan pola yang seperti ini sebelumnya. Itu ya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan 25 ditambah 24 hasilnya itu 49 ya teman-teman. Nah, lalu 24 ditambah dengan 49 hasilnya itu adalah 73. Jadi ini disebut dengan pola Fibonacci ya. Kalau dalam matematika itu ada yang kita kenal dengan pola Fibonacci. Tapi mungkin ada dalam deret itu ada sedikit perbedaan, yaitu mungkin tidak selalu pola Fibonacci-nya secara bertambah, kadang juga ada yang berkurang, ada yang berkali gitu ya. Jadi mungkin kalau dalam matematika itu lebih dikenal dengan pola Fibonacci. Nah, jadi untuk di sini teman-teman cukup cari aja 73 ditambah dengan 49 itu berapa untuk menemukan jawaban selanjutnya. Berarti 73 tambah 79 2 simpan 1 8 12 ya 122. Mungkin yang perlukan cuma satu angka ya. Nah, jadi di sini 122. Oke, jadi kita punya jawabannya yang ini. Nah, mungkin di sini saya ada sedikit kesilapan ya teman-teman. Karena ya kita tuh kan 122 jawabannya, dan kita itu 2 angka di belakang koma. Nah, nih 2 angka di belakang koma, berarti itu 1,22 sebenarnya teman-teman. Di sini ada sedikit kesilapan ya teman-teman ya. Ya, harap maklum gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja penjelasan saya tentang soal-soal deret. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh dikasih tahu aja di kolom komentar, atau mungkin nanti saya bisa berikan video yang lain, atau mungkin penjelasan melalui komentar-komentar teman-teman. Nanti saya jelaskan langsung. Mungkin ini untuk membantu teman-teman dalam belajar supaya ya lebih mengerti ya teman-teman ya. Jadi seandainya nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja. Saya akan mencoba sebisa saya untuk menjawab. Mungkin sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.